peduli lingkungan adalah perwujudan dari sikap manusia terhadap lingkungan berupa tindakan dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan upaya untuk mencegah rusaknya lingkungan alam di sekitarnya, serta berusaha untuk memperbaiki segala kerusakan alam yang sudah terjadi. Jangan sampai lingkungan dibiarkan begitu saja tanpa adanya pemeliharaan dan pembaruan. Karakter peduli lingkungan adalah salah satu karakter yang menunjukkan manusia tersebut peduli terhadap lingkungan sekitarnya, yang bisa ditunjukkan dengan sikap dan tindakan untuk selalu berupaya mencegah kerusakan pada alam sekitarnya. Sebagai manusia yang diberi hati nurani dan akal pikiran yang sehat, kita dianjurkan untuk saling mencintai dan peduli terhadap lingkungan. Terutama lingkungan yang kita tempati, perlu kita jaga agar tercipta keselarasan untuk hidup yang lebih sejahtera. Madrasah Aliyah Negeri 2 Blitar juga menjadi salah satu madrasah keterampilan yang salah satu jurusan keterampilannya adalah tata boga. Sehingga keberadaan dapur boga untuk praktek memasak sangat diperlukan. Pada setiap kegiatan praktek tata boga di dapur boga Madrasah Aliyah Negeri 2 Blitar akan menghasilkan sampah baik organik dalam jumlah yang banyak sehingga apabila dibiarkan begitu saja akan menimbulkan bau tidak sedap di sekitar lingkungan madrasah. Sebagai kader adiwiyata, maka sampah yang harus dapat dimanfaatkan menjadi produk yang lebih bermanfaat. Salah satunya adalah dengan membuat produk ekoenzim yang berasal dari sampah dapur boga Madrasah Aliyah Negeri 2 Blitar. Untuk mengenalkan bagaimana cara membuat produk ekoenzim kepada warga Madrasah Aliyah Negeri 2 Blitar, dibutuhkan upaya produktivitas dalam skala kecil yang diharapkan dapat membawa dampak yang baik. Salah satu upaya produktif yang dilakukan yaitu dengan pemberdayaan kepada Madrasah Aliyah Negeri 2 Blitar, yaitu dengan mengambil peluang untuk mengedukasi warga Madrasah Aliyah Negeri 2 Blitar akan menjadi mengolah sampah organik dapur menjadi ekoenzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para peneliti muda, perkenalkan nama saya Muhammad Hendrik Eka Saputra dan rekan saya Novita Hardiani. Di sini kami dari tim Karya Ilmiah Remaja MAN 2 Blitar ingin mengajak kalian semua untuk mengetahui apa itu ekoenzim. Yuk, mari ikuti kami. Ekoenzim memiliki banyak sekali manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, di balik banyaknya manfaat tersebut, kami hanya mengwujudkan menjadi 4 tujuan dalam penelitian ini. Untuk yang pertama, mempelajari bagaimana proses pembuatan bahan aktif ekoenzim dari limbah sampah dapur boga MAN 2 Blitar. Untuk yang kedua, mengetahui formulasi terbaik untuk multi-purpose produk dari bahan aktif ekoenzim. Untuk poin yang ketiga dalam tujuan penelitian kami yaitu untuk mengetahui tahapan pemberdayaan kader untuk mengenalkan ekoenzim kepada warga madrasah. Untuk poin yang keempat yaitu untuk mengetahui berbagai manfaat dari produk multi-purpose produk dari bahan aktif ekoenzim. Pelaksanaan kegiatan pembuatan ekoenzim dilakukan di Madrasah Aliyah Negeri 2 Blitar yang diikuti oleh 50 orang peserta kegiatan ini. Tentu berharap dapat memberikan dampak yang positif dalam peningkatan sampah limbah dapur boga Madrasah Aliyah Negeri 2 Blitar sebagai salah satu upaya penyelamatan lingkungan. Peserta yang terlibat adalah perwakilan dari beberapa kelas beserta guru Madrasah Aliyah Negeri 2 Blitar yang nantinya setelah kegiatan diharapkan menularkan kepada warga Madrasah Aliyah Negeri 2 Blitar lainnya. Kegiatan diawali dengan pengisian kuesioner untuk mengukur pemahaman awal peserta mengenai materi kegiatan. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pelatihan pembuatan ekoenzim. Selama pelaksanaan kegiatan, peserta dipandu oleh instruktur dan diberi modul yang berisi panduan langkah-langkah dalam pembuatan ekoenzim. Hal ini dilakukan agar peserta dapat mengulang kembali kegiatan dan mentransfer ilmu yang didapatkan ke masyarakat Madrasah Aliyah Negeri 2 Blitar lainnya. Selama pelaksanaan, pelatihan peserta terlihat antusias dan memberikan respon yang positif. Hal ini dikarenakan materi pelatihan pembuatan ekoenzim dirasa sangat bermanfaat untuk diterapkan di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Proses pembuatan ekoenzim. Siapkan wadah plastik bekas yang bisa ditutup rapat. Jangan gunakan wadah berbahan logam karena kurang elastis. Proses fermentasi akan menghasilkan gas sehingga membutuhkan wadah yang elastis.
Masukkan 1000 ml air ke dalam wadah plastik, diikuti dengan 100 gram gula pasir atau molase. Masukkan sisa kulit buah atau sisa sayur 300 gram ke dalam wadah. Sisakan tempat untuk proses fermentasi. Jangan isi wadah hingga penuh. Aduk atau jungkir balikan wadah plastik sampai larutan air dan gula bercampur. Jangan dikocok. Beri label tanggal pembuatan dan tanggal panen. Simpan di tempat yang tidak terkena cahaya matahari, jauh dari tong sampah dan bahan kimia. Pada hari ke-7, buka tutup wadah untuk membuang gas dan aduk. Aduk di hari ke-30, dipanen pada hari ke-90 dengan cara menyaring dan ampasnya bisa dipakai untuk pupuk organik. Sebelum dan setelah pelatihan, kami juga memberikan beberapa kuesioner kepada para peserta pelatihan ekoenzim sebanyak 50 siswa. Dapat kita lihat pada slide berikut ini bahwa sebelum pelatihan ada beberapa peserta yang belum mengetahui dan memahami tentang manfaat dan cara pembuatan ekoenzim. Namun, setelah pelaksanaan proses pembuatan ekoenzim ini menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, sehingga bisa dikatakan peserta telah memahami cara pembuatan sekaligus manfaat dari pembuatan ekoenzim ini. Ekoenzim bisa disebut juga sebagai larutan seri pemanfaat, karena setelah masa pembuatan hingga masa panen yang memakan waktu kurang lebih 3 bulan, ekoenzim dapat diambil larutannya, sedangkan ampasnya dapat dikeringkan untuk dijadikan pupuk organik, untuk pengharum ruangan, dan untuk pengusir serangga. Berdasarkan penelitian yang telah kami lakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa adanya peningkatan pengetahuan tentang limbah sampah dapur organik mandoritar dan pembuatan ekoenzim dari 62% tidak tahu menjadi 98% tahu. Selain itu, para peserta juga dapat membuat ekoenzim secara mandiri dari limbah sampah dapur organik dan menjadikan produk multipurpose. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Kerusakan lingkungan bukan terjadi pada kita, tetapi karena kita. Menjaga lingkungan bukan hanya sekedar angan-angan, melainkan sebuah tindakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.